warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Ustadz silakan dimulai. Tumben Pak Ustadz. Masuknya telat. Tumben kok telat. Tadi saya lihat katanya masih menunggu. Masih ngobrol. Masih menunggu host katanya. Udah gitu, belum di Gara-gara admit. kita ngobrol. Oh, akunya yang belum admit kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi wa rabba. Radiina billahi rabba. Bil islami dina. Wa bil islami dinan. Bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Hifdhal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oh ini Pak Ustadz? Kan ini. Bukan. Bukan yang 73 Pak. Fatawalla. Oh, fatawalla. Ini kan udah sebelumnya. Oh, udah. Oh iya, itu yang 72. Oh iya, Pak Boy, masuk aja. Tujuh tiga, ada yang 73. Ini? Ya, betul. Oh, berarti dibaca soalnya. Udah malah udah kerjain, Pak. Oh, gitu ya.
Ya begitu tampilan pertama, oh bukan ini berarti. Gitu ya. Emangnya Pak Ustadz dikerjain ya Pak Ustadz? Berarti belajar benar Pak Iya, Ustadz. tahu kalau ini bukan bukan ini. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Eh, apa nomor satu? Ah, Ini ya. Nah, Oke. Nomor dua. isim. Fiil. Fi'il apa? Fiil mudori. tuh. Ya, Mudori. kenapa fi'il mudhari? Karena dia ada tak. Nah, padahal Anu, tak. tidak semua ada taknya itu fi'il mudhari. Oh, berarti ini fiil apa dong? Fi'il madi. Madi. Ini fi'il madhi. Oh, Ya. madi. Ya, coba kita lihat ada yang 5 huruf itu, pola Anu. 5 huruf itu ada 2 pola yang berawalan tak. Yang 5 huruf gitu kan? Oh, yang 5 huruf itu Ya, yang yang polanya tafa'ala sama tafa'ala itu ada 2. Jadi tidak setiap yang berawalan tak itu adalah fi'il oh, mudhari. Apa, Pak? Nah, jadi perlu waspada itu kalau untuk yang berawalan tak ya. Tapi kalau berawalan ya emang berawal tak yang 4 ya Pak Ustadz ya? 5, Ada ya? 5. Lima. Yang 5. Ada 2 malahan. Iya, 2. Ya, ada 2. Yang pertama itu pakai tasydid, yang kedua itu ada yang pakai alif, tengahnya maksudnya. Jadi depannya tak, Oh, tengahnya ada yang pakai tasydid, ada yang iya. tengahnya itu pakai alif panjang. Itu ada Iya. 2 kali. Jadi Nah, kalau yang, ini yang ini yang pakai tasydid. pakai tasjid. Ini yang asalnya huruf aslinya apa dulu, ayo kalau sudah ketemu polanya. Wow, Wawu, terus lam, lam, terus lam kali. enggak, Apa? tasydid itu sudah pola. Oh, Tasydidnya itu berarti sudah pola. alif. Ya, alif Alif. itu huruf alif, tapi sebenarnya alif itu tidak pernah menjadi huruf asli. Jadi apa dong? Jadi alif kan kemarin kita bahas huruf Iya, yang udah. sakit, Ya, ya. huruf yang Huruf sakit. yang Jadi sakit itu maksudnya ada jadi berapa? Huruf yang sakit itu ada 3. 3. Alif, wawu, ya. Alif, Tapi waw, ya. yang benar-benar huruf sakit itu cuma 2 sebenarnya. Wawu sama Oh, ya. ya, Maya. Ya. Jadi alif itu muncul kalau dia pasti mewakili, kalau tidak mewakili wawu pasti mewakili ya. Nah, kalau untuk yang 3 huruf di akhir ya, kalau di akhir itu bisa ketahuan. Tapi kalau di tengah itu susah. Baik itu alif yang mewakili waw atau alif yang mewakili ya, itu sama-sama tegak lurus, Oh, ini sama-sama mewakili ya. sama-sama lurus ke atas. Tapi kalau yang di akhir itu yang bisa dipastikan tuh kalau masih 3 huruf. Ya, kalau yang bisa dipastikan itu alif ya di akhir tapi masih 3 huruf. Karena di situ kalau alifnya alif bengkok itu pasti aslinya ya. Iya. Ya, kayak gini kan alif bengkok nih. Iya. Tapi yang 3 huruf dulu. 3 huruf itu pasti. Kalau yang 3 huruf itu yang alifnya lurus seperti bengkok seperti ya, itu pasti ya. Tapi kalau alif itu berasal dari waw, pasti alifnya lurus ke atas. Ya, lurus. Nah, itu kalau 3 huruf. Kalau 3 huruf itu pasti lurus aslinya wawu, bengkok aslinya ya. Tapi kalau untuk yang 4 huruf atau lebih, di atas 3 huruf, itu alifnya nggak ada yang lurus, pasti bengkok semua. Ya, alifnya itu pasti bengkok semua. Baik yang asalnya itu berangkat dari wawu, maupun yang berangkat dari ya. Semuanya bengkok. Nah, kalau semuanya bengkok seperti itu, maka juga kita harus hati-hati. Karena bisa jadi alif bengkok itu asalnya waw, bisa jadi alif bengkok itu asalnya ya. Tetapi ya atau wawu tidak akan pernah 2 kali dalam satu kata dasar. Ini kan huruf depannya sudah ini wawu kan? Oh, Aha, sudah pasti di akhirnya pasti ya. Jadi Jadi tidak mungkin wawu, wawunya 2 kali. lam, sama ya. Ya, iya. Jadi nanti kalau nyari di kamus,
Kalau kita punya kamus tuh kita cari wawu, kemudian huruf tengahnya lam, kemudian huruf akhirnya itu ya. Tidak mungkin ada wawu 2 kali, juga tidak mungkin ada ya 2 kali. Jadi sudah pasti seperti itu. Iya. Oke, nanti kita bahas bina lagi tuh Oke. dan kaidah-kaidahnya ya. Baik. Jadi nomor 2 ini fi'il, tapi fi'ilnya bukan fi'il mudhari. Oh, madi. Jadi kalau untuk yang khusus bertemu dengan apa? Yang diawali ta, kita harus hati-hati Oh iya, nggak usah langsung. karena ada fi'il Iya. madi juga yang Ya, berawalan oke. ta. Nah, tinggal dipastikan untuk memastikannya. Pertama berapa huruf dulu. Kalau itu 5 huruf, kemungkinan besar itu adalah fi'il madi. Yang kedua, ngeceknya adalah di tengahnya itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak ada tasdid, ya pasti alif panjang di tengahnya. Nah, itu juga untuk menyesuaikan pola. Sehingga tawalla ini memang sekilas kalau kita baru mengenal fi'il mudhari ini pasti kita bilang fi'il mudhari. Nah, dasarnya adalah diawali oleh salah satu Iya. 4 dari 4 huruf Anita itu Anita. Tapi ternyata ini bukan. Nah, ini kenapa ini bukan fi'il mudhari? Karena ada fi'il madhi yang berpola 5 huruf yang berawalan ta. Jadi dicocok-cocokkan aja. Ya. Iya, iya. Oke, baik. Yang ketiga sekarang, Fir'aunu. Isim. Isim. Isim ya, karena dia nama gelar. Nama gelar ya, bukan nama orang. Iya. Nama gelar Raja Mesir. Kemudian nomor 4. Harf. Nah, kemudian nomor 5, Jama'ah. Fi'il. Madi. Fi'il madhi. Sekarang kalau fi'il dilengkapi ya. Fi'il madhi Iya. atau Oke. ya biar ada bedanya dulu sama sekarang. Bilang naik kelas, sudah naik kelas. Baik, nomor 6. Nama. Kaidah. Isim. Isim. Taunya isim apa? Tengahnya mati. Mati. Ya, oke. 3 huruf tengahnya mati. Itu isim. Baik. Tapi ya masih ingat pengecualiannya, kecuali 4 kata. Laisa. Saufa, Laisa, Terus? 2 lagi ya, apa ya? Bakna, apa? Ni'mah Nikma, dan bisa. Bisa. bisa ya. Paling ingat Laisa sama Ya. Saul. Saya paling ingat. Pokoknya yang penting ingat itunya. Ingat Pengecualian. bagus kita. Kalau nggak ada pengecualian nanti semuanya pukul rata 3 huruf tengahnya mati isim. Iya. Kemudian nomor 7. Hu. Isim. Isim domir. Domir. Kemudian nomor 8. Summa. Harf. Harf apa? Itu atof ya. Atau baik. Kemudian nomor 9. Ada. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Oke, fi'il madi. Padahal awalnya hamzah loh ya. Nah, sama kayak tadi itu. Jadi hamzahnya ini hamzah asli ya, bukan tambahan. Seperti pada fi'il mudhari. Nah, terus gini untuk membuktikan ya, memastikan bahwa betul ini fi'il madi, kita cek atofnya. Iya. Ada summa kan, harf atof kan, kata sambung. Nah, Fi'il sana madi yang lah kita ya. tahu ya, jadi atof itu madi ke madi juga, mudhari ke mudhari juga. Kita cek sekarang. Nomor 9 ata adalah fi'il madi. Apakah sebelumnya ada fi'il madi? Ada. Ada. Nomor 5. Ada berapa? Ada 2. 5. Dua, 5 kan? 2 sama 5. Jadi tidak mungkin itu fi'il mudhari gitu. Iya. Diperkuat dengan apa namanya? Atofnya itu. Ini Iya. atofnya kemana? Nyambungnya kemana? Karena nggak boleh zigzag, nggak boleh tuker-tukeran itu nggak boleh. Antar suku nggak boleh. Ya pokoknya harus nyambungnya itu harus sama ininya, sama jenisnya ya. Fi'il madhi ya fi'il madhi, mudhari ya sama fi'il mudhari, fi'il amar pun sama fi'il. Oke. Tawalla ini artinya berpaling. Berpaling itu berarti kalau konteksnya ayat ini adalah berpaling, pergi dari tempat itu. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Kalau ata itu artinya datang. Betul, datang. Kemudian kaidah itu tipu daya, kalau makna aslinya tipu daya. Oke, baik. Coba kalau ada fi'il pasti harus ada fa'ilnya kan? Iya.
sekarang nomor 2 katanya fiil. Pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya tawalla? Fa'ilnya. Fa'ilnya tawalah. Fir'aun. Fa'il. Fir'aun, baik. Kemudian jamaah. Fa'ilnya jamaah mana? Kai, Maaf, kai, fa'il. Bu. Bukan. kaida. Fa'ilnya adalah tersembunyi. Gua. Dia. Oh, Ya, kalau nggak ada yang rofa, ini kan ada yang rofa nih. Tawalla ada iya, yang rofa. ya. Kalau nggak ada yang rofa, ini nggak ada yang rofa nih. Ini nasob. Kalau nggak ada Nasab. yang rofa, berarti tersembunyi dia. Oh, Nah, Hmm, apalagi nomor 9, Ata. Nggak ada lagi kan di sini? nggak ada. nggak Berarti itu tersembunyi. Gua. Mustatir ya. ada. Domain Hmm, mustatir. takdir. Jadi ini dia. Nomor 5 sama nomor 9, jamaah dan Ata. Itu subjeknya dia. Dia siapa ya? Dia Fir'aun. Firaun. Ya. Oh, Oke. Jadi cukup sekali Fir'aun disebutkan. Oh, Selanjutnya dia cuman kata ganti. Kata gantinya pun tersembunyi. Mustatir. Domain mustatir. Nah, sekarang coba diartikan. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. maka Mhm, Firaun meninggalkan. boleh telah berpaling meninggalkan. Oh ya, Hmm. paling. Terus apa? Jamaah tadi artinya mengumpulkan. Mengumpulkan Mengumpulkan. tipu dayanya. Mhm, Kemudian Kemudian dia datang. dia datang. Datang kembali maksudnya ya. Ya. Nah, ini ada penggunaan harf athof. Ini Mm-mm. ada fa, ada summa. Hmm. Ada juga ada wa. Wa itu kan dan ya. Ya. Nah, biasanya kalau penggunaan dan itu biasanya bersama-sama. Iya. Misalkan si A dan si B datang, berarti bersama-sama. Tapi Mm. kalau fa itu artinya lalu. Lalu, Kalau summa oh, itu artinya kemudian. Jadi kalau apa namanya telah datanglah si A lalu si B, berarti bareng nggak? deket waktunya. enggak, Pak Telah bareng. datang si A lalu si B, datangnya bareng atau enggak? enggak sendiri-sendiri. Tidak. Ada selisih kan? Ada selisih waktu. Oke. Kalau Kemudian pakai kalau wa, aku bareng. menggunakan ini, telah datanglah si A, kemudian si B, bareng atau tidak? Enggak. Tidak. Ada selisih juga ya. Ya. Nah, sekarang apa bedanya lalu sama kemudian? Kalau lalu nggak lama jaraknya. Kalau lalu nggak lama. Kalau summa itu agak lamaan. Nah, itu makanya di sini artinya bahwa setiap harf ataf itu punya makna. Jadi kita bisa membayangkan sebuah peristiwa itu dari penggunaan harf atafnya. Mm-mm. Jadi ketika itu kita membayangkan Fir'aun itu sedang lagi ngobrol sama Nabi Musa untuk Mm-mm. janjian tanding ceritanya. Hmm. Nah, janjian tanding artinya ya sudah, seperti ayat yang kemarin itu kan. Nah, Musa, Mm-mm. kita mau ketemu kapan nih? Kata Nabi Musa, ya sudah gini aja biar enak. Kita ketemu di hari rayanya orang Mesir. Mm-mm. Hari raya Duha, hari raya duha setempat, itu. hari-hari perayaan. Hmm. Nanti silahkan dikumpulkanlah orang-orang itu di waktu duha. Kemarin ayat kemarin ya. Di Ya. waktu duha itu ya jam-jam 8, jam 7 pagi lah. Pagi. Oke, kalau begitu deal ya. Nah, habis deal fatawalla Fir'aun. Lalu Fir'aun Lalu, itu oh berbalik. jadi bukan maka ya, ini lalu ya, yang Lalu ya. juga lalu. Nah, lalu Firaun itu Lalu berbalik Firaun meninggalkan tempat. meninggalkan, Nah, segera setelah itu, setelah nyampe di istananya, hajama al-Qaidah. lalu mengumpulkan tipu daya, Ya, jadi mengumpulkan tipu Mengumpul daya, mengumpulkan sihir. semua pembesar-pembesarnya sihir. untuk mengirimkan Sihir. utusan ke berbagai daerah, untuk mengirim surat ke para gubernur-gubernur, untuk Mm-mm. mengirimkan ahli-ahli sihir top dari Hmm. semua daerah. Itu hajama al-Qaidahu. Nah, habis apa namanya konsolidasi itu sampai hari tanding hari hanya itu agak lama, makanya pakai summa asa. Hmm. Kemudian datang, dia datang memenuhi janjinya itu untuk tanding. Jadi itu menggunakan kata summa, bukan fa lagi ya. Kalau Mm-mm. seandainya fa jama'a kaidahu fa'ata itu jaraknya deket-deket dari Mm-mm. mulai dari ngumpulin apa, dari daerah-daerah sampai kemudian hari tandingnya itu cepat.
Tapi ini agak jauh, bisa beberapa minggu gitu ya. Baik. Kita lanjut ke ini. Musannif al-kutub. Musannif itu Musuh. pengarang, ya, penyusun. Nif. Al-kutub itu jamak dari kitab. Jadi penyusun beberapa, penulis beberapa Kitab. buku. Nah, beberapa kitab, beberapa buku. Musannif al-kutub. Rofa. Maka bacanya Musanniful kutub. Musanniful kutubi. Kalau jar, Musannifil kutub. Musannifil kutubi. Nah, kalau nasab, Musannifal kutubi. Musannifal kutubi. Sekarang kalau rofa tasnya pakai alif. Musannifah Musannifal kutubi. Ini rofa ya, meskipun bunyinya A tapi ada alifnya. Jadi yang Ya. bikin rofa itu adalah alifnya. Asalnya musannifani. Ini. Sekarang yang kedua, jar. Pakai iya. Musannifayil kutub. Jar sama nasab sama ya. Ya. Musannifayil kutub. Aslinya yaknya itu mati, musannifai. Karena asalnya musannifaini. Ni-nya dibuang menjadi musannifai. Tapi karena yaknya mati bertemu dengan alif lam yang mati ketemu mati untuk menyambungkan dua kata, harus meminjam kasroh. Ya, harus meminjam kasroh. SOP-nya untuk menyambungkan dua kata yang ujungnya dua ujungnya mati, ujung akhir dan ujung awal mati, maka SOP-nya adalah menggunakan kasroh, kecuali pada dua hal. Yang pertama, pada harf jar min itu tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah. Minal ya, minal masjid, bukan minil, tapi minal. Yang kedua adalah dhamir kata ganti yang untuk mudzakkar jamak. Seperti hum, mereka, hum, antum. Nah, itu nyambungnya bukan pakai kasroh tapi menggunakan dhammah. Wa ulaika humul muflihun. Bukan humil ya, tapi humul. Itu pengecualian. Jadi kecuali pada dua hal, yang pertama adalah harf jar min, itu tidak menggunakan kasroh, melainkan menggunakan fathah. Yang kedua, pada dhamir jamak mudzakkar. Ya, hum mereka, kalian, atau hum mereka, atau antum, itu tidak menggunakan kasroh, melainkan menggunakan dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak mudzakkar itu identik dengan waw, dan waw itu adalah identik dengan dhammah. Makanya untuk menyambungkannya dengan menggunakan dhammah. Sekarang untuk jamak mudzakkar. Musannifu. Nah, musanniful kutubi. Nah, sekarang kalau ditanyakan wawun mati. Ini alam mati. Kenapa tidak dikasroh? Karena sebelumnya wawu itu adalah harokat dhammah. Nggak ada masalah dengan Arab itu nggak ada masalah. Sehingga tidak perlu harokat bantuan seperti kasroh. Tetap musanniful kutubi. Sekarang kalau jar sama nasab. Musannifil Musannifil kutubi. Nah, ini sama ya. Musannifil kutubi. Baik, sekarang yang muannas mufrad tunggal rofa. Musannifatul kutubi. Musannifatul kutubi. Kalau jar. Musannifatil kutubi. Musannifatul kutubi. Emang simbahnya Kemudian nasab. Musannifatal Musannifatul kutubi. Sekarang kalau tasniah rofa. Musannifata. Ya. Musannifatal kutubi. Kalau jar sama nasab sama. Musannifatayil Musannifatayil kutubi. Sekarang jamak muannas rofa. Musannifatu. Oke. Musannifatul kutubi. Kalau jar sama nasab sama. Musannifati. Oke, musannifati ya. Nah. Baik, sekarang kita latihan pola-pola ini. pola, ya. Pertama, Sudah dikasih 4, 1, 4. 4.
IA ya. IA, Asi- betul. IA. Ya. IA. Hasila. Hasila. Sila. Hasila. Oh, terlalu cepat. Sila. Hmm. Ya. Yas. Ya. 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 Yahsalu. 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 Yasalu. Pola keempat ya. Ih. Terus Ihsal. fi'il mudhari'nya ihsal. Ihsal. Terus subjeknya Hasil. Hasilu. hasilun. Kalau makna objeknya Mahsulun. mahsulun. Untuk tempat atau waktu Mahsalun. Mahsalu. mahsalun. Ikuti mudhari ya. Kemudian berikutnya satu. Au. Au. Hajabah. 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 Mudhari'nya. Yahjubu. Yahjubu. Oke. Fi'il amarnya. Uhjub. Jub. Oke. Subjeknya. Hajibun. Hajibun. Ibun. Hajibun. Kalau objeknya. Mahjubun. Mahjubun. Makna tempat waktu. Mahjabu. Mahjabun. Ini yang artinya hijab itu loh. Oh. Kalau hijab itu masdar. Kalau ini fi'il madinya ini. Jadi menutup atau menghalang. Oh. Ya kan, makanya hijab itu kan penghalang atau penutup. Kemudian berikutnya, ini 4 lagi ya. IA lagi. Ia. Hadiro. Hadiro. Hadira, mudhari'nya. Yahzar. Yahzaru. Amarnya. Ihzar. Ya. Ihzar. Makna subjeknya. Hazirun. Hadirun. Kemudian makna objeknya. Mahlurun. Mahdurun. Untuk tempat dan waktu. Mahzarun. Mahzarun. Sekarang berikutnya, ini berapa huruf? 4. 4 huruf bacanya. Salah. Salah ya. Salah. Salah. Kalau 4 huruf berarti ada Yu. Yu. apa mudhari'nya? Yusilu. Yuhsilu. Jadi gini, kita sudah belajar rumus kata kerja pasif belum? Pernah tapi nggak terlalu ingat. Pernah ya. Jadi sekilas saja dulu, biar nanti untuk membedakan mana pasif mana aktif. Jadi kalau rumus pasif itu hanya dirubah pada bunyi harokatnya. Kita fokus di depan sama satu huruf sebelum terakhir. Baik, ya, dan yang bisa dipasifkan hanya 2 fi'il madhi sama fi'il mudhari saja. Ya, yang bisa dijadikan kata kerja pasif, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Fi'il amar jelas tidak bisa. Nggak pernah ada dalam bahasa manapun fi'il amar dipasifkan, itu enggak. Jadi yang bisa dipasifkan hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Polanya pokoknya kalau kita sudah tahu pola ini ya gampang kita jadikan pasif. Jadi pola-pola yang kita pelajari selama ini adalah pola-pola baik 3 huruf maupun 4 huruf yang aktif. Semuanya aktif. Jadi kalau untuk berubah menjadi pasif tinggal kita tahu rumusnya. Gampangnya begini, kalau fi'il madhi sama fi'il mudhari rumus pasifnya sedikit berbeda. Sedikit tapi ya, ada persamaannya, ada berbeda. Persamaannya adalah huruf depan, huruf awal. Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari, maaf, huruf depannya sama, yaitu sama-sama harus di dhamma. Huruf depan. Huruf depan. Madi sama mudhari. Sama. Sama. Jadi saya ulang, untuk membedakan pasif aktif itu cukup lihat huruf depan sama kombinasi ya. Kombinasi huruf pertama, huruf depan dengan satu huruf sebelum terakhir. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ada persamaan sama perbedaan untuk fi'il madhi pasif dan fi'il mudhari pasif. Rumusnya maksudnya. Persamaannya, baik madhi maupun mudhari sama-sama diawali dengan dhammah. Bunyi vokal dhammah. Yang kedua, perbedaannya adalah di satu huruf sebelum terakhir. Kalau untuk fi'il madhi, satu huruf sebelum terakhirnya berharokat kasroh i. Sedangkan untuk fi'il mudhari kalau mau pasif, itu satu huruf sebelum terakhir harus fathah.
Hmm. Mudahnya, rumus untuk madhi pasif adalah UI. Kalau untuk fi'il mudhari pasif itu UA. Biar mudah. UI, UI sama UA. UA. UI itu maksudnya U depannya U I depannya satu sebelum sebelum terakhir. akhir I. Nah, kalau UA berarti U depan, U depan kemudian A sebelum belum terakhir. ter- Nah, jadi Nah, kalau kalau yang ini begini, gimana? nah ini fi'il mudhari kan, Iya, ini depannya dhammah kan, iya. Ya. tanyanya ini pasif atau aktif? Mudhari UI. berarti aktif karena Aktif. harusnya fathah. Betul. Jadi gitu ya, jangan tertipu dengan, dhammah ini pasif nih, belum tentu. Heeh. Karena kalau untuk yang 4 huruf, Heeh. 4 huruf itu depannya pasti U. Heeh. Tapi untuk mudhari'nya, kalau mau pasif mestinya fathah. Yus, Tapi yuh, dia lalu. mestinya selalu. Tapi ini kan masih silu, berarti bukan gitu. pasif. Kalau yang sebelum akhir kasroh itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Oh iya, Madi. Ya, Madi. Jadi Jadi madnya Tuh, misalnya lihat. jangan uhsil, ketukar. uhsil, uhsil. Coba kalau ini, kalau Belakang asalah menjadi apa? belakangnya tetap A ya. Tetap sama, nggak berubah. Jadi uhsilah. Iya, betul. Uhsil. Coba gini. Kita praktekkan ke yang lain yang familiar di Al-Quran ya. Ya. Coba sekarang kata dasarnya nun, zai, lam. Ikut pola 4 huruf yang ini. Salah ya. Ya, nazala. Nah, Kalau diikutkan ini menjadi apa? Anjala. Anzala, betul. Sekarang dipasifkan. Anzala menjadi Anzil, anzilu, depannya anzila. dhamma. Un. Un. Unjila. Unzila. Unzila ada kan di Al-Quran? Unzila, iya. Unjila. Alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Itu Iya. ketemu. Itu unzila itu pasif. Unzila. Oh. Di awal Baqarah itu kan ada. Kutiba juga. Nah, itu kalau 3 huruf. Ya, seperti ayat puasa itu kutiba alaikumus Alaikum. siyam. Kutibanya itu. Diturunkan. Sama kutiba ala ladina qablikum. La'alla Kutibanya itu kan, coba. Asalnya itu kataba. tataba. Oh. Asalnya kataba, artinya mewajibkan. Kataba itu Diwajibkan jadinya. Jadi diwajibkan. Kutiba. Kutiba. Nah, pokoknya kalau ada pola seperti itu pasif. Ya, itu kebetulan ayat puasa juga menggunakan kutiba. Kemudian nazala, anzala menjadi unzila. Unzila. Nah, biar ini aja, biar nanti tahu bedanya. Karena begini, untuk fi'il mudhari yang 4 huruf ini kan pasti depannya dhammah. Iya. Nah, satu sisi yang lain memang pasif itu berawalan dhammah. Jadi harus hati-hati. Untuk yang 4 huruf, fi'il mudhari pasti dhammah, tetapi untuk mudhari sebelum terakhir harus fathah, bukan kasroh. Asop. Ini kan kasroh. Iya. Ya, silakan. Sudah ini kan sudah tahu kan pasif itu, kalau ketemu lagi pasif itu tahu. Insya Allah kalau Insya Allah. Kalau nggak lupa. Ingat kutiba sama unzila aja udah. Ingat kutiba. Nah, kebetulan 2 contoh itu dua-duanya fi'il madhi masalahnya. Iya. Oh iya. Kalau fi'il mudhari ini wa ilaihi turja'un. Urja. Una. Kan itu kan huruf terakhirnya ain tuh. Sebelum terakhir kan jim. Nah, jimnya itu kan fathah. Kalian dikembalikan. Turja'un, kalian dikembalikan. Kembalikan. Nah, itu. Di, bukan ma. Di. Iya. Itu turja'un. Baik, sekarang fi'il amar. Fi'il amar. Ahsil. Jangan kebalik. Ahsil. Bukan ahsil. Bukan ahlis ya. Ahsil. Ahsil. Kemudian masdarnya. Islam. Ihsal. Ihsalun. Panjang. Ihsalun. Panjang ya, jangan dipendek. Islam. Ihsalun. Ada alif. Ada alifnya. Muhsilun. Muhsilun. Terus mana objeknya? Muhsalun. Tempat waktu sama ya. Muhsalun. Satu pola. Huruf aslinya apa saja? Ha, sa, lam. Sekarang ini berikutnya berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, 5 bacanya. Ifta'ala. Ihtajaba. Iftazab. Ihtajaba. Kalau begitu ini tambahannya apa saja? Namanya Ini Itu fathah. alif. Jangan alif. Hamzah. Hamzah. Amjad. Salam. Lagi. Alif itu Alif sudah nggak ada masalah. ininya, harokat. Iya, itu masa lalu lah alif itu. Ya, Lalu. nggak naik-naik kalau yang ini mah. Iya. Jadi alif itu kalau dia tidak bunyi. Iya, Iya, tidak nggak bunyi. Kalau Nah, ini Hamzah. alif Kalau itu kayak bunyi gini nih, Hamzah, bunyinya. iya. Ini alif nih, ihsalun ini alif. Iya, iya betul. Memanjangkan saja. Kalau yang bunyi ini namanya Hamzah. Hamzah. Berarti Kalau ini Hamzah. enggak. Kalau ahsal ini hamzah atau alif? Hamzah. Alif. Ayo. Ini loh ahsal ini. Hamzah wasol. Hamzah. Ini juga hamzah kan? Karena Iya. sama-sama bunyi. Cuman bedanya kalau ini kan kita nggak ragu ini hamzah karena ada ininya, ada topinya. Ada tandanya ya. Nah, ada topinya itu. Nah, kalau yang seperti ini namanya hamzah qata', ini namanya hamzah wasal. Oh, Hamzah kotok. Ini loh. Ini apa Iya. namanya? Ini apa? Iya. Hamzah. Topi. Enggak, yang kecil ini apa ini? Eh, Topi. Ya itu apa? biar mudah. Ini sebenarnya apa? Kepala Ain. Kepala ain tuh masih ingat. Itu kepala ain. Ainnya dipotong, tinggal kepalanya aja. Mm-mm. Kan ain itu kan begini, ada ekornya ke bawah tuh. Oh iya betul. Ekornya Kepalanya doang. dipotong. Oh. Nah, kenapa kepala ain? Karena kepala ain itu singkatan dari kotok. Kotok. Nah, makanya ini namanya hamzah. Hamzah kotok. Hamzah kotok itu harus dibaca dimanapun, kapanpun. Mau di tengah, mau di akhir, ya. Maksudnya kata tersebut mau ditaruh di depan kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, itu sama, dibaca semua hamzahnya. Tapi kalau ini, yang kedua ini, namanya hamzah wasol. Masuk. Wasol itu sama kayak kita baca Quran, belajar tajwid itu ada waqaf, ada wasol. Wasol itu berarti lanjut, terus. Jadi maksudnya hamzah itu dilewati aja, nggak dibaca. Kalau di tengah-tengah. Kalau kata tersebut ditaruh di tengah, maka hamzahnya tidak terbaca. Dia dilompat saja. Tapi kalau kalau di depan, paling depan, nah baru hamzah qata', hamzah wasol ini baru dibaca. Nah seperti ini kan dia sendirian, maka dibaca. Dan dulu cara baca hamzah wasol sudah kita pelajari. Yang penting kalau setelahnya huruf yang pertama kali hidup itu bukan dhammah, maka semuanya hamzahnya dibaca kasroh. Iya saja. Baik. Kalau untuk yang 5 huruf dan 6 huruf, kalau sudah berawalan hamzah, yang 5 huruf dan 6 huruf berawalan hamzah, itu 5 huruf, 6 huruf itu pasti hamzahnya wasol. Wasol 5, 6. Pada film ya, 5 dan 6 itu pasti wasol depannya. Nah, kalau sudah pasti wasol, maka hamzah wasol itu akan terulang pada 3 kali ya. Satu fi'il madhi itu, yang kedua fi'il amar, dan yang ketiga masdar. Itu pasti berawalan hamzah tersebut. Jadi artinya begini, kalau hamzahnya ketika madhi itu wasol, maka pasti hamzah pada fi'il amar dan masdarnya itu juga wasol. Tapi kalau misalkan hamzah pada fi'il madhinya hamzah qata', maka pada fi'il amar dan masdarnya juga termasuk hamzah apa? Hamzah qata'. Jadi tergantung madhi. Kalau qata' maka amr dan masdarnya qata'. Tapi kalau fi'il madhinya wasol, maka fi'il amr dan masdarnya pun akan wasol. Oke, sekarang ihtajaba, fi'il mudhari'nya. Iya. Tajibu. Tajibu. Kemudian fi'il amrnya? Ihtajib. Ihtajib. Masdarnya? Ihtijabun. Ihtijabun. Subjeknya? Muhtajibun. Muhtajibun, makna objeknya sama tempat. Muhtajabun. Muhtajabun. Oke, huruf aslinya apa saja? Ha, jim, ba. Oke, sekarang ini berawalan tak lagi. Kalau 4. berawalan tak pada fi'il madhi pasti berapa huruf? 5. Pasti 5. Nah, pilihannya ada 2. Di tengahnya kalau nggak alif pasti tasdid. Tasdid ini berarti. Nah, ini berarti apa? Alif nggak ada berarti tasdid. Tasdid. Bacanya
Tahadzara. Tahadzara. Nah, gitu. Jadi tidak selalu ada tak itu adalah fi'il mudhari. Mudhari. Iya, Nah, benar. ini fi'il madhi ini ya, fi'il Iya. madhi dan kita milihnya tasdid. Nah, untuk memunculkan tasdid itu karena kita tahu bahwa fi'il madhi yang berawalan ta itu cuma dua pilihan tengahnya. Kalau Iya. nggak alif pasti tasdid. Heeh. Nggak mungkin dua-duanya nggak ada, pasti salah satu. Ya, kalau nggak ada tulisan alifnya pasti ada tasdidnya. Nah, masalahnya kalau alif itu dimasukkan dalam jenis huruf abjad, tapi kalau tasdid itu termasuk tanda baca. Nah, sehingga kalau dalam tulisan Arab yang tanpa harokat yang gundul itu tasdid tak tertulis. Tapi orang tahu. Tapi orang tahu karena polanya kita tahu. Nah, kita bisa baca karena kita sudah belajar polanya. Kalau nggak tahu polanya kita nggak akan tasdid itu. Bahkan mungkin bacanya pun bisa ngacak gitu. Ada yang kasroh, ada yang dhammah gitu kan nggak karu-karuan. Nah, kita bisa membaca tahadzara karena polanya adalah tafa'al. Mengikuti pola. Baik, sekarang fi'il mudhari. Yatahadzaru. Yatahadzaru. Terus fi'il amrnya. Tahadzar. Hadzir. Tahadzar. Kalau berawalan tak tidak pernah kasroh lagi. Oh, Iya, tahadzar. Nah, gitu ya. Kalau Oke. berawalan tak itu untuk fi'il Nggak amr sama turun. fi'il mudhari'nya nggak turun-turun dia. Ya, ya, ya. Tetap aja di atas. Kecuali yang tidak berawalan tak nih. Turun nih. Di mudhari sama fi'il amr turun. Ya, tajibu, ihtajib, yuhsilu, ahsin. Nah, turun. Begitu yang awalannya tak nggak mau turun-turun nih di Ya, atas. ya, ya. Oke. Itu kuncinya begitu. Oke, masdarnya sekarang. Masdarnya ya. Tahadzar. Tahadzarun. Ayo. Ingat-ingat apa? Tafakur. Tafakur, tahajud. Tahajud. Oh, jadi Ah. tahadzurun. Turun. Nah, ini tengahnya itu pasti dhammah tuh. Oh, doma. Tahadzur. Ya, Tahajud. ingat-ingat tahajud, Turun. Tahajud. tafakur, Tafakur. tasyahud, Tahajud. apa lagi? Tadabbur, Tadabbur ya. tuh kan banyak tuh tasdidnya. Turun. Dhammah semua itu. Itu masdar semua. Iya, Jadi pengistilahan itu pasti menggunakan masdar. Ya, istilah apapun itu pasti menggunakan apa? Masdar. Makanya fi'il madinya tafakur atau ya tafakkaro. Masdarnya tafakur. Terus tadabbur berarti fi'il madinya tadabbaro. Nah, berarti masdarnya tadabbur. Tahajud berarti fi'il madinya apa? tahajjada. Tahajjada. Fi'il amrnya Tahajat. tahajjad. Makanya di surah Al-Isra itu ada ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Itu fi'il amr tuh. Karena sukun, fatahajjad. Bertahajudlah, bangun malamlah. Turun. Oke, makna subjeknya. Mutahadzirun. Mutahadzirun. Makna objek sama tempat atau waktu. Tahadzarun. Oke, mutahadzarun. Huruf aslinya? Ha'za. Hadzar sama. Oke, sekarang untuk yang ini ya, fi'il madhi dulu. Untuk merubah dhamirnya. Dia, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Dari ini aja, dari ihtajabah. Dia laki-laki, satu orang. Kemudian dia satu orang perempuan. Ihtajabat. Mereka berdua laki-laki. Ihtajabah. Mereka berduanya perempuan. Ihtajabata. Ihtajabata. Mereka laki-laki. Ihtajabu. Mereka perempuan. Ihtajabna. Coba sekedar mengingat. Ini kalau alif namanya alif apa untuk makna dua? Alif. Tasniah. Oke, kalau wawunya untuk jamak. Wawu jamak. Wawu jamak. Kalau nun untuk jamak perempuan. Nun niswah. Nun niswah. Ya, diakrabi saja dengan istilah-istilah gitu. Ya. Nah, Alif apa tadi? Alif. Apa? Nis. Alif tasniah. Tasniah. Ya, alif Oh, tasniah. karena dua ya tasniah. Betul. Tasniah itu dua. Jadi, ya kan, masa belajar bahasa Arab istilahnya nggak tahu kan? Iya.
Alif tasniah, wau Ya. jamak, Wau jamak dan nun nun niswah. niswah. Baik, sekarang kamu seorang laki-laki. Kamu laki-laki. Ya, Ihtajabta, oke. Kalau kamunya perempuan? ihtajabti, Saja betul. Kalau kalian berdua laki-laki, perempuan sama ini kebetulan. ihtajabtu, Saja cuma kalian jamak laki-laki. ihtajabtum, Kalau kalian yang perempuan? ihtajabtunna, Oke. Kalau aku? ihtajabtu, Terus? ihtajabna. Oke. Yang Ini fi'il apa namanya? Fi'il mana? apa namanya ini? Satu layar ini fi'il apa? Fi'il Fi'il madhi. tadi, Fi'il madhi. Fi'il madhi itu termasuk fi'il yang mabni atau mu'rab? mu'rob, mabni, Mabni ya. Yang mu'rab Mabni. itu cuman fi'il fi'il mudhari mudhari. saja. Nah, fi'il madhi itu mabninya ada berapa? Ya, mumpung layarnya belum ganti. Ini maksudnya apa? Mabni itu tetap tidak berubah. Iya, maksudnya. Nah, misalkan gini, Iya, saya ini ngerti. ini mabni apa? Ihtajaba. Oh, maksudnya apa gitu. Ya, mabni apa nih? Mabni fathah, Mabni fathah. Oh, Kalau ini mabni apa? mabni Mabni sukun. sukun. Bukan mabni fathah, lihat baknya. Baknya. Oh, Oh iya benar. mabni fathah. Oke. Iya, jangan tertipu dengan huruf terakhir. Yang terakhir tuh hakikatnya bak, bukan ta. Semuanya mabni fathah dong. Nah, Itu ini mabni fathah. Terus ini mabni apa? mabni fathah, Mabni fathah. Ini mabni apa? mabni fathah, Ah, ini mabni apa? mabni oh, mabni sukun. sukun. Mabni dhammah kan baknya. Doma. Iya, di doma. Doma. Mabni dhammah. Sukun, doma, Mabni Doma. dhammah. Ini mabni apa? di sukun. Ah, sukun. Jadi gini, fi'il madhi itu mabninya ada 3 macam. Ada mabni fathah, mabni dhammah, dan mabni sukun. Maksudnya itu. Iya, Maksudnya wanita gitu. Saya 3 macam. iya. Mabni apa nih? 3 Nih, macam. Ada mabni fathah, ada yang mabni dhammah, ada yang mabni sukun. Sukun. Tergantung kepada sambungannya. Dulu Oke. catatannya sudah, fi'il-fi'il yang mabni. Udah yang kemarin itu kan, yang ada Fi'il-fi'il kira yang itu. mabni. Ya. Fi'il yang mabni. Ya, sebentar. Saya coba tampilkan apa sudah atau belum. Judul atasnya. Pasti udah sih. Pasti udah. Masalahnya belum ketemu. Iya, judul atasnya. Judulnya Judul atasnya gini. Fi'il-fi'il yang mabni. kayaknya belum. Kayaknya belum ini saya. Oh iya ini belum nih. Fi'il Belum. mudhari mabni adanya gitu. Nah, ini ya. Ini fi'il madhi kita lihat. Kalau belum, nah habis ini nanti. Pak Ustaz. Jadi, fi'il madhi itu ada 3 macam nih. Ada mabni dhammah. Kapan fi'il madhi itu mabni dhammah? Kapan fi'il madhi itu mabni dhammah? Kalau bersambung dengan wawu jamak. Iya. Ini contohnya fatahu. Ini haknya langsung dhammah. Ya kan? Jadi kapan mabni dhammah? Kalau ada wawu saja. Ya. Kemudian yang kedua mabni sukun. Bisa mabni sukun bila huruf akhirnya bersambung. Jadi patokannya huruf terakhirnya, huruf terakhir yang asli maksudnya. Ya, huruf akhirnya itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Ini istilah teknis ya. Dhamir rafa mutaharik. Apa yang dimaksud dhamir rafa mutaharik? Yang dimaksud dhamir rafa itu maksudnya rafa itu karena mahal rafa sebagai fa'il. Kemudian dinamakan mutaharik. Mutaharik itu berharokat. Bisa dibaca secara Bisa mandiri. dibaca. Mandiri ini ta, ti, Tati tu tu, na ma, ya kan? Beda dengan wawu. Wawu ini dhamir juga.
Jadi Hmm. wawu ini dhamir, tapi kalau wawunya diambil sendiri bisa bunyi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti wawu Karena itu bukan mutaharik. mutaharik itu bisa dibaca. Mutaharik itu berharokat atau dia Hmm. berbunyi, dia punya bunyi mandiri. Bunyi. Nah, Tum. wawu ini dhamir, tapi nggak bisa bunyi dia kalau nggak Iya, iya, disambungkan. iya. Nah, tapi kalau tuma, nah ini bisa bunyi sendiri. Oke. Ya, tatitu. Nah, Hmm. bila ada fiil mudhari bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, maka mabninya mabni sukun. Nah, ini Iya. fatah. Iya. Jadi Tajab. kalau Nah, Fatah itu seperti fatah. itu ya. nah, yang ketiga, mabni Sukun. fathah. Ah. Mabni fathah itu apabila tidak bersambung dengan nomor 1 sama nomor 2. Hmm. Tidak ada wawu dan tidak ada dhamir rafa mutaharik, ya sudah berarti fathah semua nih. Nah, kita lihat fataha, haknya fathah semua. Hmm. Ya, oke. Jadi kalau ini diterapkan di layar tadi, maka begini ceritanya. Nih, yang 4 kolom 2 baris pertama, Hmm. 4 kolom 2 baris pertama ini semuanya mabni fathah. Ya. Ya, ini kan? Ya. Ya. Fathah. Ya. Karena nggak ada wawu, juga tidak ada dhamir rafa mutaharik. Nah, yang mabni dhammah itu cuma satu, ini ada wawu di sini. Nih. Heeh. Selebihnya mabni sukun semua. Selebihnya dari sini sampai ke bawah. Nah, mabni sukun semua tuh kan? Ya. Jadi yang mabni fathah cuma 4 kolom ini, 4 kotak ini. Dia laki-laki, dia perempuan, mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan. Giliran mereka jamak laki-laki, ini mabni dhammah sendirian. Mabni dhammah itu sendirian, nggak ada temannya. Yang paling banyak itu mabni sukun. Dari sini semua kolom selebihnya itu semuanya mabni sukun. Itu kalau fi'il madhi. Oke. Bisa ya? Ya. Ya. Oke. Jangan lupa dikirim Pak Ustadz. Yang mana tuh? Oh, yang tadi. Iya. Ya. Oke. Sekarang untuk fi'il mudhari. Yahtajibu. Kalau ini kan Ibu. tidak mabni kan, mu'rab. Ya, Jadi, Rob. jadi nggak perlu kita masukkan ke yang tadi. Yahtajibu. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Tahtajibu. tahtajibu. Kalau mereka berdua laki-laki, Tahtajiban. Tajibu. ya. Laki-laki. Tajiban. Yahtajiban. Kalau mereka berduanya perempuan, Tajibani. tahtajiban. Mereka laki-laki. Ya. Tajibuna. Tajibuna. Kalau mereka perempuan, Ya. Tajib. Tajibna. oke, yahtajibna pakai nun niswah ya, nggak pakai wawu. Kemudian kamu laki-laki. Tajibu. Kalau kamu perempuan, Tahtajibi. Nah. tahtajibi. Nah, ada ya-nya kan? Ya. Tajibina. Namanya ya itu ya apa namanya? Ya. Mukotobah. Iya, ya mukhotobah. Ya. Mukotobah. Nah, mukhotobah itu perempuan yang diajak bicara, orang kedua maksudnya. Itu mukhotobah. Sekarang kalian berdua laki-laki, perempuan sama. Kedua laki-laki. Tahtajibani. Tahtajibani dua sama ini, ya. Ya. Laki perempuan sama. Kalian laki-laki. Tajibuna. Tajibuna. Wawu jamak. Kalau kalian perempuan pakai nun niswah. Tajibani. Nah, bukan nih. Oh, nah. Nah, tahtajibuna. Kemudian aku. Tajibu. Tajibu. Kalau kami, Tajibu. tajibu. Kalau tadi sama ya, penamaannya sama karena posisinya kan sama-sama fa'il. Alifnya alif tasniyah, wawunya wawu jamak, kemudian nunnya nun niswah. Yang berbeda cuma ini. Ya.
Ya apa namanya? Obah. Ya mukhotoba. Ya mukhotoba itu adanya cuma di dua fiil mudhari sama fiil amar nanti. Oh. Ya, nggak ada di fiil madhi ya mukhotoba, mau diotak-atik, di obrak-abrik, mau mencari ya mukhotoba di fiil madhi tidak akan pernah ada ila yaumil qiyamah. Jadi ya mukhotoba hanya ada ditambahkan di fiil mudhari dan fiil Iya. amar, sama-sama untuk anti, kamu perempuan. Oke, sekarang fiil amar. Amar. Tadi Ihtajib. ihtajabah, ihtajib. Ihtajib. Ini laki-laki. Kalau kamunya perempuan, Ihtajibi. Tajibi. ya Ini apa dia. namanya? Ya mukhotoba. Ya. Coba. Sama ya. Jadi hanya ada di fiil amar sama fiil madhi, mudhari. Kalian berdua. Ihtajibah. Nah, sama ya. Kalau laki perempuan untuk fiil amar nggak ada beda. Tidak, penambahnya cuma alif saja. Ihtajibah. Kemudian kalian Ihtajibu. laki-laki. Ihtajibu. Ihtajibu masih pakai wawu. Kalau kalian perempuan pakai nun niswah. Ihtajibna. Ihtajibna. Satu hal menjadi ciri dari nun niswah, karena nun niswah itu adalah salah satu dari dhamir rafa' mutaharik. Nun niswah itu adalah bagian dari dhamir rafa' mutaharik, maka sebelum nun niswah itu pasti harus mabni sukun. Ya, pasti mati hurufnya. Pasti sukun. Itu wajib ya. Nggak boleh yang lain. Nun niswah jamak perempuan dimanapun tempatnya, mau di fi'il madhi, mau di fi'il mudhari maupun fi'il amar, semuanya sebelum nun niswah harus sukun, harus mati. Nun niswah bisa kemana? Bisa kemana-mana, bisa ke semua fi'il. Nun niswah bisa ke fi'il madhi, nun niswah bisa ke fi'il mudhari, dan bisa pula ke fi'il amar. sama kayak alif tasnya itu bisa kemana-mana. Wawu jamak juga bisa kemana. Nah, sekarang yu'tihi mayyasha. Ini mirip-mirip dengan latihan Yang sebelumnya. kemarin ya. Mirip. Ya. Mirip. Cuman di sini ada hi, kalau kemarin pakai tu'til mulka. Nih. Kemudian pakai ta. Sekarang pakai ya. Yu'ti. Yu'tihi mayyasha'u. Pertama harus kita identifikasi adalah jumlahnya. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismi. Jumlah fi'liyah. Iya. Oke, fi'liyah. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya yu'ti. Yu'ti. Setiap fi'il itu pasti butuh fa'il. Ya. Mana fa'il dari yu'ti? Fa'ilnya tersembunyi. Berupa? Huwa. Huwa, betul. Kalau begitu, hi, di situ, dhamir kan? Hi. Oke, yu'tihi. Hi-nya dhamir. Sekarang hi-nya itu posisinya sebagai apa? Nah, itu. Yu'ti sebagai mahul bih. Maf'ul bi, objek. Ya, kalau ada kata ada fi'il, fa'ilnya sudah ada. Kalau masih ada lagi, ada dhamir, itu berarti posisinya sebagai objek, maf'ul bi. Nah, kebetulan yu'ti itu artinya memberikan, di mana kata memberikan itu pasti membutuhkan dua objek. Jadi kata kerja itu ada yang hanya butuh satu objek, ada yang butuh sampai dua objek. Jadi ada yang butuh maf'ul bih satu kali saja, ada yang sampai dua kali maf'ul, ya kan? Ada yang tidak butuh sama sekali, namanya intransitif, nggak butuh objek. Jadi kan kata kerja ada dua, ada transitif, ada intransitif. Intransitif tidak butuh objek. Oke, itu nggak usah kita bahas. Nah, yang transitif, yang butuh objek itu ada dua macam lagi. Ada yang cuma butuh satu objek, satu maf'ul bih, ada yang membutuhkan dua objek atau dua maf'ul bih. Yu'ti termasuk kata kerja transitif yang butuh objek tapi dua objek sekaligus. Memberikan, kata memberikan itu misalkan saya memberikan apa kepada siapa? Nah, kan gitu kan? Jadi memberikan apa kepada siapa? Apa itu maf'ul bih pertama, ke siapa itu maf'ul bih kedua. Nah, gitu ya. Oke.
Nah, jadi yu'tihi may yasha'u. Yu'ti memberikan, kemudian yasha'u itu artinya menghendaki. Yasha'u artinya menghendaki. 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 Nah, sekarang menghendaki itu, oh ya, kata kerja yang kedua ya. Iya. Oh, sebentar. Ini hi tadi domir. Domir. Kemudian man itu apa? Man Orang. itu Orang yang mausul. isim mausul. Oh, isim mausul. Nanti kalau sudah kamu isim mausul, maka harus tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi isim mausul. Apa kira-kira? Eh, harus ada sambungannya dan harus ada Oke. ait. Ait itu harus berupa apa? Aitnya, Ait itu apa? Ait itu Mabni. harus berupa apa? aitnya domir yang sesuai. Iya. Harus berupa domir, dan domirnya harus orang ketiga, nggak boleh orang kedua. Heeh. Dia atau mereka. Ya, nggak boleh kamu, nggak boleh kalian, tapi harus dia atau mereka. Itu domir yang dibutuhkan isim mausul. Ini ya, isim mausul wajib ada domirnya yang kembali kepada dirinya isim mausul itu sendiri. Jadi kalau isim mausulnya itu untuk tunggal mudzakkar, yang domir yang dibutuhkan adalah tunggal mudzakkar. Kalau isim mausulnya itu tunggal muannas, maka domir yang dibutuhkan adalah domir orang ketiga tunggal muannas. Kalau untuk dua ya domirnya harus dua. Ya, Iya. isim mausulnya ya. Jadi isim mausul kan macam-macam. Ada alladzi ya kan? Alladzi itu tunggal mudzakkar. Ada allati itu tunggal muannas. Alladzina jamak mudzakkar. Nah, itu isim mausul semua. Kebetulan kalau man itu netral sebenarnya, secara teori netral, tapi dalam prakteknya man itu identik dengan tunggal mudzakkar. Sama seperti apa yang. Ma itu secara teori netral. Netral itu bisa ditarik ke mudzakkar, bisa ditarik ke muannas, bisa ditarik ke tunggal, bisa dipanggil ke tasnya, bisa ditarik ke jamak. Semuanya bisa. Tapi yang sering dipakai di lapangan itu adalah diidentikan dengan tunggal mudzakkar. Secara teori netral, bisa untuk muannas mudzakkar, bisa untuk berapapun jumlahnya. Bisa untuk diseret ke tunggal, bisa ke tasnia, bisa juga diseret ke jamak. Tapi yang banyak adalah dipersepsikan pada tunggal mudzakkar. Muzakkar. Sehingga nanti dhamir yang dibutuhkan adalah hu atau Hu. huwa. Nah, gitu ya. Hu atau hu. Oke, baik. Kemudian yasha'u. Yasha'u apa? Yasha'u. Fi'il atau isim? Ya. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il Fi'il mudhari. Mudhari. Ya, fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? fa'ilnya tersembunyi. Tersembunyi berupa Huwa. Bahwa. Terus yasha'u itu artinya menghendaki. Kira-kira menghendaki itu adalah kata kerja yang butuh objek atau tidak? Dia Hendaki. Menginginkan, menghendaki. Butuh objek Ah, atau iya, tidak? butuh. Betul. Ya, Tuh. hendakinya. Maha menghendakinya, menginginkannya, kan gitu. Nah, kemana itu objeknya kan gitu kan? Tersembunyi juga. Nah, bukan, Oh, jangan enggak gini. tersembunyi, Di omit aja karena udah pasti gitu. dibuang. Dibuang, di remove. Remove. Jadi maf'ul bih itu seringkali dibuang ketika kebetulan sekaligus dia objek maf'ul bih sekaligus pula sebagai dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ya, objek dhamir yang menjadi objek menjadi maf'ul bih itu seringkali dibuang ketika kebetulan dia juga merangkap sebagai dhamir yang kembali pada isim mausul. Atau dalam bahasa lainnya, dhamir yang menjadi maf'ul bih seringkali dibuang ketika juga dia kebetulan merangkap sebagai a'id mausul. A'id mausul. Ya. A'id itu dhamir yang kembali. Ya. Ya.
Oke, jadi kira-kira ini kalau tidak ada yang dibuang bunyinya gimana? Yuk Yuk si. di Huwa yuk sihi. Gitu. Nah, Enggak. kalau tersimpan nggak usah. Yang Oh. terbuang. tihi maya Yuk sihi uhu mayasha'uhu. Oke. Yu'tihi yasya mayyasha'uhu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita minimal kita sudah tahu teori yang tadi, itu kita bisa memunculkan domber yang tidak ada, yang tidak apa namanya, tidak kasat mata. Mm. Jadi, jadi kan kalau kalau tahu teorinya itu kan tidak ada yang tidak terlihat. Jadi semuanya itu bisa terlihat gamblang. Sama kayak orang punya kemampuan apa namanya, indera keenam itu bisa melihat yang tidak kelihatan, makhluk astral gitu. Mm. Nah, tapi kalau nggak punya alatnya, nggak punya kemampuan itu, ya kayaknya nggak ada. Nah, jadi sama kayak ini karena kita sudah tahu teori isi mausul, di mana isi mausul itu pasti membutuhkan ait, dan satu catatan ait itu sering kali dibuang ketika posisinya menjadi maf'ul bih. Ya, yang perlu digarisbawahi, ait itu bisa jadi apapun sebenarnya. Bisa kebetulan jadi fa'il, bisa kebetulan jadi maf'ul bih, bisa kebetulan jadi mudhaf ilaih, bisa kebetulan jadi mubtada, dan seterusnya. Tapi untuk yang khusus selalu dibuang, seringkali dibuang itu kalau jadi maf'ul bih. Kalau Mm. lagi posisinya jadi yang lain-lain, itu paling Dibuang. benar cuma disimpan jadi fa'il. Mm. Bukan dibuang, tapi tersimpan. Intinya nggak ada yang dibuang. Jadi apalagi itu? Jadi mudhaf ilaih pasti kelihatan. Mm. Jadi apa lagi? Majrur dijarkan oleh harf jar ada kelihatan. Tapi begitu maf'ul bih itu sering kali di kalau mustatir kan wajar dengan bukan bukan isi mausul saja bisa bisa mustatir, bisa tersimpan. Beda dengan dibuang. Karena kalau menyimpan itu kan sudah kebijakan internal fi'il, ya. Bukan dari ait mausul. Mm. Nah, itu kebijakan dari fi'ilnya sendiri bahwa memang harus tersimpan. Nah, baik. Sekarang kita kasih nomor ya. Ini ada 7 nomor ya. Nomor yang pertama apa ini? Yu'ti Hihi, yu'ti. Satu. Yang kedua, eh apa namanya yang Ah, bunyinya itu loh, T-nya ya, apa-apanya ya. tersembunyi. Dua. tersembunyi Tuh, huwa. Buah. Nah, itu. buah. Yang ketiga. Hi. Hi, Yang keempat. Man. Man. Yang kelima. Yasha. Sya'u. Yang keenam. Yang Yang keenam. tersembunyi. Oke, tersembunyi mustatir. tadir, Yang ketujuh. Hu lagi. Bu hu, yang dibuang. dibuang. Ya, nggak ada itu. Tujuhnya di titik-titik gitu. Mm. Iya. Nggak Oh, kelihatan. jadi kasih Nah, clue itu berarti yang dibuang tuh titik-titik ya. iya, ya ada. Itu kebetulan juga ayatnya masih bersambung. Jadi bu itu adalah nggak ada kalimatnya, nggak ada tulisannya, tapi harus kita bahas karena itu Oke, bagian dari sesuatu yang harus kita sebutkan ketika berhubungan dengan isim mausul. Oke, karena isim mausul itu definisinya sudah ini ya, isim yang membutuhkan sambungan dan dhamir. Jadi harus dikeluarkan dhamirnya. Baik, sekarang kita bahas satu-satu. Yu'ti sekarang. Nomor satu itu al-mudhari, fi'il. Fi'il mudhari apa? fi'il mudhari mu'tal akhir. Oke, mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa sih? Tuh, belakangnya Ya, Ah, sakit. huruf yang sakit. 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 Nah, alif atau wawu atau ya. Oke, yu'ti. Mu'rab atau mabni? Mu'rob. Mu'rob, Mu'rab. I'rabnya rofa, nasab atau jazm. rofa. Alasannya kenapa rofa? Tidak ada yang menasobkan dan tidak ada yang menjazmkan. Oke, tanda i'rabnya apa? Domah kira-kira. Lemah kira-kira. Atau muqaddar, bahasa Arabnya muqaddar. Qadarah. Kenapa kira-kira?
Karena nggak ada. Harusnya. Karena fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Kembali ke kolom pertama. Kembali ke kolom pertama. Kenapa dikira-kira? Karena fi'il mudhari'nya adalah jenis mu'tal akhir. Karena kalau sahih akhir pasti kelihatan. Ya, kalau sahih akhir pasti kelihatan. Baik, yang nomor 2. Nomor 2, domir. Domir apa? Mustatir. Huwa. Huwa. Domir mustatir huwa. Harus disebutkan. Karena nanti kita akan Iya. bahas mabninya apa kan gitu. Harus Oh tahu iya, bunyinya dulu. Nah, kalau huwa, bunyinya huwa berarti Huwa mabninya mabni apa? ini fathah berarti. Mabni fathah, betul. Mahal apa? Mahal rofa. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Betul. Kosong ya. Nomor 3 sekarang. Hi. Isim. Ini isim. Isim Isim apa? domir ya. Domir. Domir baris muttasil. Fasil. Baris itu kelihatan, muttasil itu sambung. Hasil nyambung. Aha. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mu'rob. Mu'rob ya. Domir itu pasti Bisa mabni. domir tuh pasti mabni. Ya kalau bunyinya hi ya berarti mabni. Mabni kasroh. Kasro. Kalau lagi Ini bukan karena bisa hu, bisa hi, jadi bukan. Hi sama hu-nya itu bukan dipengaruhi oleh i'rab. Hi sama hu-nya itu adalah karena dipengaruhi bunyi sebelumnya, bukan dipengaruhi oleh jabatan. Oh. Itu makanya kita bilang mabni. Macam-macam mabni tadi. Bukan, itu untuk fi'il. Lain. Itu untuk fi'il, ini domir. Domir ya. Domir. Salah satu isim yang mabni. Nah, cuman mabninya itu tergantung bunyi. Kalau bisa ada hu kan? Hu atau hi? Iya, hu atau hi. Jadi kalau hu mabni mah gitu. Iya, mabni dhamma. Kalau ditanya begini, kapan dibaca hu, kapan dibaca hi? Dibaca hi kalau sebelumnya itu kasroh atau ya mati. Oh. Kalau tidak dhamma, kalau tidak kasroh, tidak suku, tidak mati ya, maka harus dibaca hu. Contohnya tadi kita baca yasha'uhu bukan yasha'uhi. Oh, karena itu. Karena sebelumnya dhamma. Sebelumnya Jadi yang doma. dibaca hi itu kalau sebelumnya itu kasroh atau ya mati. Tapi kalau di luar kasroh, bukan ya mati, pasti dibacanya hu. Ya, itu sama dengan cara baca him sama hum. Him sama hum kan sama artinya. Alaihim. Kan? Alaihim. Kenapa him? Karena sebelumnya ya mati. Iya. Kalau dikasih min menjadi minhum. Bukan min him kan? Bukan. Kenapa? Karena sebelumnya itu. Karena yang mati bukan ya. Ya. Karena huruf sebelumnya yang mati itu adalah nun, bukan ya. Bukan ya. Jadi yang mati itu harus ya. Kalau mati ya. Kalau hidup harus kasroh kalau hidup. Oke. Jadi ini. Jadi mabni ya, mabni kasroh. Mahal apa kalau itu? Nasab. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena lebih. Maf'ul bi pertama. Kan maf'ul bi-nya 2 tadi Yuti. Iya. Nah, maf'ul bi 1 ini. Oke, karena mabni ini kosong. Nomor 4 sekarang man isim mausul. Mabni mu'rab. Mabni sukun. Mahal nasab. Sebagai maf'ul bih 2. Berarti ya. Oke. Ininya kosong juga karena mabni. Nomor 5 yasha'u. Fi'il mudhari. Terus akhir. Oke, sahih akhir. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Rofa, nasab atau jazm? Rofa. Kenapa rofa? Tidak ada yang menasobkan dan tidak ada yang menjazmkan. Tanda kalau dia rofa? Domah.
Dhammah saja ya, tanpa muqaddar. Kalau muqaddar Ya, itu kita kira dhammah biasa berarti. Nomor biasa. 6. Nomor 6 Yasha. Fi'il. Udah, Deng. Yasha Ya. udah. Nomor 6 Jadi, Itu domir mustatir. mustatirnya apa? Huwa. Ah, Huwa. mu'rab atau mabni? Huwa itu. Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Mahal Rofa. sebagai Fa'il. Iya. kosong. Sekarang yang nomor 7 apa? Isim. Isim domir. Baris Domir. mutasil yang Aha. dibuang. Oke, sama kayak kemarin kan? Saat Nah, apa? Ait. bunyinya apa? Bunyinya apa? Hu. Yasha'uhu. Biasa. Yasha'uhu. Oh, ya. Kalau dibaca lengkap Mabni. yasha'uhu. Mabni apa? Hu. Domah. Mahal. Mahal nasob. Kenapa? Maf'ul bih. Udah Ya. selesai itu. Nah, selesai ya. Jadi yang penting itu kita harus Isim domir tahu. baris mutasil yang dibuang ait musul Yasha'uhu. Jadi pertama itu kalimatnya apa? Jumlahnya apa? Jumlah jenisnya, jumlah fi'liyah atau ismiyah. Terus kemudian kita harus paham karakter masing-masing kata. Ini butuhnya apa? Kalau fi'il butuh fa'il kan gitu kan? Kemudian jabatan mubtada pasti butuh khobar. Nah, kalau fi'il tadi selain butuh fa'il ada yang butuh maf'ul bih. Bahkan ada beberapa yang butuh maf'ul bih 2 kali. Ya, butuh khobar itu yang rada ribet ya karena ada khobar jumlah, sibuk jumlah yang Betul. Memang untuk jumlah ismiyah itu agak sedikit ribet. Nah, jumlah ismiyah. Tapi yang penting kalau sudah ketemu mubtada itu khobar jalan sendiri kalau udah terbiasa. Udah ketahuan aja itu. Apa namanya? Yang penting ini kita pastikan dulu jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah kah atau ismiyah? Kalau sudah jumlah ismiyah itu depannya pasti mubtada, nanti belakangnya itu kita akan nyari sendiri. Kan nyari rofa kan? Khobar kan rofa. Kalau ya. nggak ada yang rofa, maka carilah jumlah atau syibul jumlah. Iya. Nah, terus nanti yang diutamakan ini, di ranking dulu. Cari jumlah fi'liyah dulu. Terus kemudian ismiyah. Ya. Kemudian nanti baru syibul jumlah. Syibul jumlah itu ranking terakhir. Oh, gitu. Di ranking. Jangan diacak semua. Nggak setara itu. Jadi kalau misalkan nih, ada jumlah di belakangnya, ada jumlah fi'liyah, kemudian ada juga syibul jumlah. Syibul jumlah itu kalah. Menangkan Jumlah fi'liyah dulu Iya, jumlah dulu sebagai khobar. sebagai khobar, bukan syibul jumlah. Oh, Nanti ada beberapa ayat itu nanti gitu. Ini ada syibul jumlah, satunya lagi ada jumlah. Ini yang menang yang mana? Yang menang jumlahnya daripada syibul jumlah. Gitu. Nah, syibul jumlah itu akan menjadi khobar kalau nggak ada apa-apa lagi. Kalau nggak ada apa-apa lagi ya sudahlah. Jadi tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi syibul jumlah pun dijadikan khobar. Oke. Nah ya ini jelas ya. lagi kalau yang dibalik Pak Ustadz, masih bingung. Kalau dibalik itu cuman pilihannya cuman syibul jumlah. Jumlah ya. Ya, kalau di depan di awal kalimat. Itu kalau kita ngelihat di ini. Misalnya satu ayat tuh bisa aja beberapa ini ya. Satu ayat bisa beberapa jumlah. Beberapa jumlah. Bahkan ayat yang pendek saja bisa sampai 3 jumlah juga ada. Padahal ayatnya pendek, bukan yang panjang. Kalau panjang pasti ya. Banyak. Kalau panjang aja seperti ayat yang kita baca yang kemarin nggak selesai. Iya. Kita potong-potong. Nanti juga kita potong lagi karena banyak. Kita potong lagi. Kemarin sampai mana? Sampai Min diarihim. ya dia sebelum tato. Ya, min diarihim kan? Antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ya, ini kan? Oke.
Nah, coba kita nanti habis ini Haruna sampai ini ikhrajuhum. Nah, ya. Coba sampai ikhrajuhum dulu. Eh, kemarin saja itu ini bisa ada beberapa jumlah tuh yang kemarin kita baca ya. Nah, kemudian ini potongan ayat ini Haruna alaihim bil itsmi wal udwani wa iyyatukum saradu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ini banyak jumlah itu. Jumlah pertama Hmm. itu Haruna alaihim bil itsmi wal udwan. Hmm. Jumlah kedua wa iyyatukum usara. Jumlah berikutnya tufaduhum. Jumlah berikutnya wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Oh. Kalau kita belum terbiasa kita nggak tahu penggalannya di mana kan? Karena nggak ada titik komanya. Tufaduhum doang Pak Ustadz itu Iya. jumlah apa ya? Ya, coba kita cek apakah betul Tufad tufaduhum ini jumlah fiil atau isim? eh fiil Fiil apa? fiil mudori Yang mana, Pak? Ini yang ada Oh, biru ini ini. biru. Oh, Fiil tufaduhum. mudhari kan? Ah, Tanda mudharinya tak kan? tak. iya. Oke. Terus fiil pas. Ini fiilnya fiil mudhari. Pasti Fiil itu mudhari apa? Pasti 3 pilihan tuh. Sahih akhir, mu'tal akhir, atau afal khamsah. yang belakangnya itu apa tadi? Wow. Ayo. Belakangnya wow. Komsa. Apa tadi? Ini wawunya, wawu dhamir atau Dhamir. wawu huruf asli. Oh, ya. Iya. Ada hati-hati ya. Iya, iya. Wawunya dhamir iya. atau wawu huruf asli. Domir. Iya. Ayo. Domir. Ini wawunya wawu dhamir. Domir. Kalau wawu dhamir berarti ini fi'il mudhari'nya af'alul khamsah. Apa bisa? Nah, ya. Terus kemudian gini, tufadu itu fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Failnya. Failnya itu wow. Wawu. Oh, Oke. Terus setelah wawu ada hum. Hum itu Hum. dhamir kan? Maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Kan sudah lengkap itu kalimatnya. Ada fi'il, Oh, ada fa'il, ada maf'ul fa'il, bih. maf'ul. Jadi kalimat gak harus panjang. Oh, gitu. Sudah jumlah sendiri itu. Nah, sudah terpenuhilah unsur jumlah. Ada fi'il, Ada fa'il, ada maf'ul bih. ada maf'ul bih. Nah, oke ya. Dari kata itu kata dasarnya fidyah itu. Tufadu itu akar katanya fidyah. Ya, ya-nya kemana? Ayo. Ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Nah, itu nanti kita akan belajar kaidah-kaidahnya yang seperti kemarin kita belajar bina itu. Oh, yang kaidah banyak itu. Yang 19 kaidah itu. Nah, di situ bisa ketahuan nanti kenapa dibuang, kenapa harus diganti, kenapa harus ada macam-macam penanganannya untuk huruf-huruf yang sakit. Ada yang diganti, ada yang dibiarkan, ada yang bahkan dibuang. Oke, jadi tufadu itu dari kata akar katanya fidyah. Fidyah itu apa? Apa? Fidyah itu apa? Fidyah. Sedekah. Apa? Bukan, kan Kayak kalau bayar. Iya, kan ada bayar fidyah. Fidyah itu apa? Tebusan. 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 Oke. Kalau coba diartikan, tufaduhum, artikan. Ambil gunakan kata kerja aktif dengan fa'il dan maf'ul bihnya seperti tadi. Tufaduhum. Ini apa ini? Punya aku. Kamu ya, berarti kamu. Ya, kalian. Kalian menebus mereka. Betul. Itu caranya. Kalian menebus mereka. Karena wawunya itu kaliannya. Wow, iya, jamak. Oke. Udah bisa kan? Ya. Gampang bahasa Arab itu. Nah, oke. Ini lagi nih, ya'tukum. Ayo. Ya'tukum. Fi'il atau isim ya'tu? Ya'tu berarti fi'il.
Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Butuh fa'ilnya mana? Fa'ilnya wau. Berarti wawunya wawu jamak atau wawu huruf Nah, isti? Wawu jamak. jamak. Berarti kalau begitu ini fi'il mudhari'nya termasuk fi'il mudhari apa? Apa tadi Pak Ustadz? Pilihannya 3, sahih akhir, mu'tal akhir, atau hafal khamsah. Eh, Oke, hafal khamsah. Oke. Al Hamzah yang itu ya, yang benar. Sekarang ya tuh. Sekarang berarti fa'ilnya wawu kan? Ya. Yau. Oke, berarti wawu itu mahal rofa gitu kan? Ya. Iya. Oke, kemudian ya itu artinya mendatangi atau datang. Ya, kira-kira mendatangi itu butuh objek atau tidak? Mendatangi Tuh, kum. Butuh. Oke. Kalau begitu kum jadi apa? Kum jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Coba diartikan sepenggal itu ya tuh kum. Apa tadi ya tuh? mendatangi. Mendatangi. Kalian. Mereka mendatangi kalian. Gimana? Mereka mendatangi kalian. Oke, Kamu. mereka mendatangi kalian. Mereka mendatangi kalian. Oke, kita sambungkan ya. Usaro ini tawanan. Sebagai tawanan perang itu. Itu usaro. Nah, coba diartikan dari sini ke sini. Kita penggal-penggal dulu. Coba artikan. Iya, tukum usaro tufadu. Dan In itu artinya jika. Ingat-ingat, in itu sama dengan if. Oh, if ya. Dan jika kalian mendatangi mereka. Ayo wawu. Dan jika ada mereka, mereka mendatangi kalian. Dan jika mereka mendatangi usaro sebagai tawanan. Sebagai tawanan, tufaduhum menebus mereka. Apa yang tadi? Menebus mereka. Kalian menebus mereka. Jadi, dan jika mereka mendatangi kalian sebagai tawanan, tufaduhum, kalian pun mau menebus mereka. Gitu. Jadi yang penting kita tahu penggalannya, kita lokalisir dulu. Kita artikan sepenggal-sepenggal. Nanti kita gabung-gabung gitu. Kalau dari depan itu, kalau menghadapi ayat yang panjang kita udah pusing duluan tuh kalau nggak dipenggal-penggal. Jadi satu part nanti digabung-gabung kayak puzzle aja itu. Jadi kita mikirnya itu jangan panjang-panjang. Mikirnya satu blok aja. Satu blok dulu diselesaikan, satu blok yang lain. Baru kemudian nanti digabung-gabung. Itu jangan semuanya dilihat dalam sekali dayung, itu susah. Nah, kayak tadi itu dicari penggalannya. Oh, ini ternyata ini kalimat sendiri. Wa iya tukumusaro tufaduhum kalimat sendiri. Diartikan dulu. Oh, ternyata kita bisa ngartikan ini nih pendek nih. Yang lain. Oh, ini ternyata kita bisa ngartikan ini, terus digabung. Oh, digabung gimana nih? Ini membentuk sebuah pengertian. Kan gitu. Oke. Al-ismi artinya dosa. Al-ismi artinya dosa. Itu beda dengan ismi. Kalau ismi nama. Kalau pakai sin, ya. Kalau pakai fa, ismi artinya dosa. Makanya nggak boleh salah ucap. Kalau bil ismi dengan nama. Kalau bil ismi dengan dosa. Al-udwani ini artinya permusuhan. Ini akar katanya sama dengan aduun. Kalau kita sering mendapatkan di banyak ayat Al-Quran ada aduun mubin. Iya. Aduun itu musuh. Tapi kalau udwan itu permusuhan. Masdar. Oh, ini masdar. Jadi kalau kita mendapatkan aduun itu artinya musuh. Tapi kalau udwan itu permusuhan. Oke, sedikit mundur ada tazaharuna. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ini artinya untuk siapa? Mereka atau kalian? Pokoknya jamak. Ya. Kalau ada wawunya.
Terus Mereka. pakai ya. Kalau Mereka. mereka pakai ya. Oh, kalian. Nah, oke, kalian ya. Jadi yang dimaksud konteks ayat ini, kalian itu kalian Bani Israel. Ya, Bani Israel. Kalian saling menolong. Kalian. Kalau Haruna, kalian saling menolong. Kemudian yang belum ini nih, Muharramun ya. Muharramun itu artinya apa? Ini isim kan? Muharramun? Haram. Isim kan? Ya. Kira-kira itu tebakannya isim yang bermakna apa? Dari pola-pola Oh, ekspresi itu lain. subjek apa objek tuh? Ah, 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 ah. Muharrimun, muharramun. Ah, Objek, Komun. Oke, Objek berarti artinya apa? itu. orang yang Ya, yang haramkan. diharamkan. Nah, gitu ya. Kalau muharramun diharamkan. Kalau muharrimun mengharam. Mengharamkan. Jadi gini loh, isim yang bermakna subjek itu artinya sama seperti kata kerja aktif. Sedangkan isim yang bermakna objek itu cara mengartikannya sama seperti kata kerja pasif yang di. Nah, gitu ya. Saya ulang, kalau isim yang bermakna subjek itu sama kayak kita mengartikan kata kerja aktif. Meng. Sedangkan, ya, Pakai me, me. me. Tapi kalau isim yang bermakna objek itu sama seperti kita mengartikan fi'il yang pasif. Ya, Di. fi'il yang pasif itu di. Orang Makanya yang di sini diharamkan. muharramun Mengharamkan. tidak harus pakai orang. Jadi sama seperti memaknakan kata kerja pasif diharamkan. Gitu. Jadi masuk. Nah, terus gini, isim fa'il dan isim maf'ul, isim yang bermakna subjek dan isim yang bermakna objek itu adalah di antara isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Gitu ya. Ada 3 sih sebenarnya, ada satu lagi masdar. Jadi ada beberapa isim yang bisa mempunyai fungsi seperti fi'il. Oh, iya. Ya, saya ulang, ada beberapa isim yang bisa dalam kondisi tertentu dia bisa berfungsi seperti fi'il. Ya, bisa berfungsi seperti fi'il. Kalau isim yang bermakna subjek itu bisa berfungsi seperti fi'il aktif. Ya. Sedangkan isim yang bermakna objek itu bisa berfungsi seperti fi'il pasif. Pasif. Makanya di katanya tadi kan. Nah, sekarang apa yang dimaksud seperti fi'il? Bisa berfungsi seperti fi'il. Maksudnya bisa berfungsi dengan seperti fi'il itu kita tahu bahwa fi'il butuh fa'il kan? Berarti untuk isim yang bermakna subjek itu bisa punya fa'il. Kemudian isim yang bermakna objek itu bisa mempunyai naibul fa'il. Subjek pasif itu kan naibul fa'il namanya. Kalau subjek aktif namanya fa'il, subjek pasif namanya naibul fa'il. Nah, ini pun begitu nanti. Muharramun diharamkan. Apa yang diharamkan? Ikhrajuhum, mengusir mereka. Ikhraj ini artinya mengusir atau pengusiran. Kata benda sebenarnya sih. Cuman kata kerja jeren ya, kata benda jeren. Jadi bisa juga diartikan mirip-mirip seperti kata kerja. Ikhrajuhum, mengeluarkan mereka. Atau pengusiran terhadap mereka. Diharamkan pula mengusir mereka. Jadi apa yang diharamkan? Diharamkan adalah mengusir. Ini maksudnya aturan di dalam kitab Taurat. Aturan di dalam kitab Taurat itu tidak boleh membunuh saudara seiman sesama Yahudinya. Mestinya begitu. Tapi larangan ini mereka langgar. Ketika mereka perang saudara, maka akhirnya mereka pun saling membunuh sesama Yahudinya. Tuh, dalam aturan Taurat tidak boleh membunuh
sesama saudara seiman. Yang Mm. kedua, kalau ada saudara seiman itu ditawan, maka diperintahkan untuk menebus. Mm. Maka ketika musuh yang seiman itu tertawan, maka mereka pun ada semacam ingin untuk menebus, karena untuk melaksanakan perintah Taurat. Tapi di sisi yang lain mereka perang tetap perang, peraturannya dilanggar, tapi begitu disuruh nebus mereka tebus. Satu sisi yang lain itu mereka taati, di sisi yang lain mereka ingkari. Padahal mengusir, membunuh itu juga dilarang, tapi menembus itu diperintah. Yang dilarang mereka tetap langgar, tapi yang diperintahkan mereka ingin melaksanakan. Nah itu berarti mengimani sebagian, tapi mengingkari sebagian yang lain dari kitab suci yang mereka yakini. Baik, sekarang coba kita sambung ya. Ini Mm. tazaharuna alaihim. Tazaharuna. Kalian saling Ya, kalian betul. Saling menolong, saling Kalau menolong, saling kalian membantu ya. bantu Alaihim atas mereka mereka bil ismi wal udwani. dalam dalam dosa permusuhan. dan Dosa dan permusuhan. Oke, koma ya, koma. Jadi kalau saling membunuh, padahal itu sudah dilarang di dalam Taurat, berarti dua-duanya kubu, dua-duanya salah. Baik kubu A maupun kubu B, itu semuanya salah. Nggak ada yang benar. Karena dengan sama-sama mengetahui larangan di dalam kitab Taurat, tapi sama-sama mereka sama-sama melakukan permusuhan dan pembunuhan itu, berarti mereka adalah tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Saling tolong menolong untuk menciptakan dosa dan permusuhan. Jadi sama-sama salah. Karena sama-sama punya andil untuk menciptakan dosa dan menciptakan permusuhan. Tapi anehnya, wa iyyatukum usara tufaduhum. Masih ingat in nggak? Dan jika dan jika Masih ingat Ya. in? In itu apa? apa? In itu harf apa? Oh, itu jika itu. Ya, harf apa? Masih ingat? Harf apakah? In itu harf apa ya? Harf jika. Harf artinya jika. Iya. Nah, Dia punya dua nama minimal ya. Yang pertama dia adalah harf jazm. harus jazm. Kenapa dinamakan harf jazm? Karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Yang kedua, dia juga harf syarat. oh ya syarat. Ya. Syarat itu apa? Ada Akibat sebab jadi dan akibat. ada sebab dan Ada sebab dan akibat. akibat. Jadi gini, tapi ini tuh juga tadi dinamakan harf jazm, Karena tapi dia menjazmkan menjazmkan fi'il mudhari. Dia juga dinamakan harf syarat karena dia punya sebab akibat. Artinya dia menjazmkan sekaligus dua fi'il mudhari. Kenapa dua? Karena yang pertama itu sebagai sebab atau yang kita sebut dengan fi'il syarat, yang fi'il mudhari yang kedua sebagai akibat yang kita sebut sebagai jawab syarat. Sudah pernah kan? Udah. Sudah. tapi Oke. nggak masuk. Nah, sekarang gini, coba cari dulu. Ini ada dua fi'il mudhari yang dijazmkan, yang dipengaruhi oleh in. Yang pertama mana? Ya tuh. Ya, tuh. Yang kedua Ya mana? tuh. Tufatu. Tufadu. Berarti ya tuh dan tufadu sama-sama jazm kan? Yes. Dijazmkan oleh apa?
diasalkan oleh in. In. Penyebabnya satu, yaitu in. Nah, sekarang coba saya mau tanya dulu tentang tanda jazmnya. Yaitu tanda jazmnya mana? Tuh, jangan maksudnya. Yaitu tanda jazmnya adalah Apa? membuang nun. Asalnya ya Membuang nun. punya. Oh, tanda Karena jazm. afalul khamsah kan? Oh, Afalul iya. khamsah itu tanda jazmnya membuang nun. Hmm. Nah, sekarang tufadu, tanda jazmnya apa? Sama, membuang nun. Membuang nun. Oke. Sekarang fi'il mudhari yang pertama sebagai apa? Yang Sebagai dijazmkan yang pertama? bab. Saat Sebab. Sebab itu berarti fi'il syarat. Isyarah. Fi'il mudhari yang dijazmkan yang kedua sebagai Akibat. akibat atau jawab syarat. Nah, untuk Jawab. yang kedua, fi'il mudhari yang kedua sebagai akibat itu harus dipasang maka. Dalam pemaknaannya harus ditambahi maka. maka. Nah, itu menunjukkan dia sebagai akibat. Oke, jawab syarat. Coba diartikan. Wa iyyatukum usara tufadu. Dan jika Dan jika kalian mendatangi, kalian Kebalik. mereka mendatangi kalian. mendatangi kalian Aha. sebagai tawanan, Terus? Maka saat Nah, tebus mereka. kalian menebus mereka. menebus mereka. Nah, gitu. Oh, Dan maka jika, nah, ada makanya jadi biar enak itu padahal ada nyambung. syarat. Jadi Seb- gitu. Ya, jadi jika mereka mendatangi kalian sebagai tawanan, maka kalian pun Kalian pun menebus mereka. Biar ada ininya, ada titik komanya gitu. Oke. Mhm. Oke. Kemudian wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Nah, ini kan jumlah baru nih. Nah, maka kita harus lihat perbatasannya. Sebelumnya wa huwa itu apa? Isim apa? Ma'rifat atau nakirah? Sebelumnya wa huwa. Makrifat. Mana yang ma'rifat? Hum. Berarti jumlah wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum itu jadi apa? Kalau jatuh setelah ma'rifat. Ingat nggak? Sifat. Kalau sifat itu sebelumnya nakirah. Oh, nakiro. Kalau ma'rifat berarti menjadi hal. Nah, syaratnya ada wawu atau dhamir atau dua-duanya. Di situ ada wawu, ada dhamir yaitu huwa. Berarti wawunya itu bukan harf ataf, tapi namanya harf hal. Artinya apa? Apa artinya? Padahal atau sedangkan boleh ya. Nah, jadi kalau diartikan dari sini nih, ini dulu diartikan wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal dia diharamkan. Langsung aja mengusir mereka itu diharamkan atas kalian. Oh, Ambil naibul fa'ilnya dulu. Padahal mengusir mereka diharamkan atas kalian. Coba dari sini ya. Wa iyyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Jika kalian mereka mendatangi kalian sebagai tawanan perang. Sebagai tawanan. Ya, boleh nggak apa. Maka kalian menebus mereka. Terus wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal mengusir mereka. Mereka diharamkan atas kalian. Gitu. Jadi gimana sih mereka menebus? Iya, mereka menebus. Ya, sesuai dengan perintah Taurat. Jadi gini, kalau konteksnya dulu ya, kalau di Madinah. Ceritanya maksudnya. Nah, ceritanya kalau di Madinah itu, kan orang Yahudi itu imigran. Bukan pribumi kan, bukan pribumi Madinah. Imigran. Nah, di Madinah itu, orang-orang pribumi itu punya dua partai yang saling berebut pengaruh di Madinah.
dua partai itu ya kita biar mudah dua partai lah, dua kelompok besar karena satu kelompok itu terdiri dari bani-bani yang lain ya, klan-klan banyak. Bani ini gabung sama kelompok A, bani ini gabung sama kelompok B. Jadi dua partai lah. Ada partai Aus dan partai Khazraj namanya. Itu partai pribumi. Oke. Memang sudah ada di Madinah. Jadi dulu itu Madinah ingin mendirikan sebuah kerajaan. Ingin mendirikan sebuah kerajaan. Nah, pasti harus ada rajanya toh. Nah, Ya. untuk jadi raja itu berebut antara kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Nah, kelompok Aus ini terdiri dari banyak Pasti ya. Mm-mm. Ustaz. Mati ya. imigran. Nah. Hah? Maka mau nggak mau ketika datang ke Madinah, ketika orang Yahudi itu sebagai imigran datang ke Madinah, sebagai imigran mereka mau nggak mau harus berafiliasi kepada salah satu dari dua partai itu. Oh. Harus menjadi pendukung dari salah satu dari kedua partai itu. Nah, dari kelompok Yahudi sendiri juga banyak bani ya, banyak kelompok, banyak suku. Ada yang terkenal tuh ada 3 suku, ada Bani Quraidah, ada Bani Nazir, ada Bani Qainuqa. Itu orang Yahudi semua. Nah, tetapi ketika datang ke Madinah, pilihan politik mereka berbeda-beda. Ada yang berafiliasi ke Khazraj, ada yang orang Yahudi, kelompok Yahudi itu yang berafiliasi ke Aus. Nah, ketika dua kelompok ini berperang, ya, ketika dua kelompok dua partai ini berperang, maka otomatis anggota partainya itu ikut berperang juga. Ketika di medan perang, mereka juga akhirnya berhadapan dengan sesama Yahudinya. Iya, maksudnya itu. Gitu. Nah, hukum perang Jadi waktu Yahudinya berafiliasi sama Aus sama ini. ada yang ke sana, ada yang ke sini Pas gitu. mereka ketemu. Ketemu. Akhirnya saling bunuh kan, yang namanya perang. Ya. Nah, jadi hukum perang waktu itu yang kalah harus keluar dari kota gitu. Jadi yang menang yang menguasai kota. Nanti kalau pengen masuk ya harus menyusun kekuatan di luar, masuk lagi kan gitu seperti itu. Maka yang terjadi adalah perang itu ada yang bunuh-membunuh, kemudian ada rampas-merampas, dan usir-mengusir. Nah, karena bagaimanapun karena sudah tergabung dengan partai yang berbeda, ketika partai ini berperang maka otomatis sesama Yahudinya berperang juga. Nah, ketika berperang ada kubu A, kubu B, nah, maka itu mereka tidak jalankan perintah Taurat, larangan Taurat untuk saling membunuh sesama Yahudi itu nggak mereka jalankan. Tetap aja mereka bunuh karena beda partai gitu kan. Nah, tapi giliran ada yang ditawan, ini misalkan kelompok A kalah sama kelompok B misalkan, kemudian kelompok A ini ada ditawan, ini Yahudi dari kelompok B ini kasihan juga nih saudara kita sesama Yahudi, kita tebus yuk, nah, gitu ya kan perintah Taurat. Jadi mereka berperangnya iya, tapi begitu kalah ditebus. Ya, nebusnya iya. Perangnya juga iya gitu. Perangnya juga. Padahal diharamkan. Padahal ya. Nah, otomatis kan yang kalah itu kan diusir kan? Iya. Nah, mereka pun ikut ngusir saudara-saudaranya itu dari Madinah. Padahal mengusir itu juga diharamkan. Nah, itu background cerita dari ayat ini. Jadi Artinya, milih-milih yang sesuai aja ya Pak ya Ustadz ya. iya. Jadi, makanya yang di ayat 84-nya kan nggak boleh membunuh dan mengusir betul. dari pengalaman. Nah, yang lainnya ternyata itu perangnya. Jadi beberapa ayat ini ingin menampilkan betapa orang Yahudi itu mengaku-ngaku iman kepada Taurat, ternyata mereka itu pilih-pilih juga sama ayat.
Pilih-pilih yang sesuai. Yang sesuai, ternyata mereka itu nggak taat-taat amat juga sama Taurat. Iya. Mereka disuruh iman kepada Al-Quran, jawaban mereka apa? Kami sudah cukup dengan Taurat. Taurat. Kami hanya taat kepada kitab yang diturunkan kepada bangsa kami saja, kepada bangsa Israel. Kami tidak mau taat kepada kitab yang diturunkan kepada bangsa Arab. Sebagai apa namanya nabi dengan Al-Qur'annya, oke, kalau kalian memang itu nih kita tunjukkan, ternyata kalian juga nggak taat-taat amat sama Taurat. Iya. Nah, jadi seperti ini kondisinya, suruh perang, dilarang perang mereka tetap jalani, tapi ketika disuruh nebus mereka jalan. Jadi ya sama-sama, yang dilarang tetap jalan, yang diperintah juga jalan. Jadi mereka tidak menjalankan Taurat itu secara utuh, tapi tebang pilih gitu kan. Yang sesuai dengan kemauan mereka, mereka ambil. Kalau yang nggak cocok, mereka ya pura-pura nggak tahu. Sesuai kepentingan. Sesuai dengan kepentingan. Itu yang ingin ditampilkan, yang ditunjukkan ke kita, dan sekaligus ayat ini ketika di konteks zaman itu, Buat zaman Nabi, membongkar aib. Maksudnya membongkar aib itu membongkar kejelekan mereka yang selalu mereka itu tutup-tutupi Bukan. dari masyarakat itu. Jadi ini biar kelihatan aslinya, nih asli. Gitu. Oke ya. Baik, cukup ya untuk hari ini. Cukup. Sepotong ayat Alhamdulillah. ya, karena ayatnya panjang. Ini bisa kita potong-potong lagi. Yang penting apa namanya, substansinya tidak lepas, bahwa sebenarnya ayat-ayat ini tadi ya maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa ternyata orang Yahudi itu ngaku taat itu cuman slogan saja, taat kepada Taurat. Sebenarnya mereka juga tidak taat amat. Banyak yang mereka langgar. Seperti apa ya? Banyak ya. Minuman keras tuh mereka langgar juga. Yang taat itu sedikit. Ya, yang taat itu sedikit, terus banyak lah. Mengail ikan di hari Sabtu. Iya. Ya, itu kan sudah ada hukumannya ya. Iya. Sudah ada hukumannya dengan menjadi kera itu. Kuno kiradatan khasiin. Sudah berubah jadi kera. Sebenarnya itu kemauan mereka sendiri itu. Yang dulu tadinya ibadah mingguannya itu bukan hari Sabat, bukan hari Sabtu, tapi hari apa? Nggak tahu. Hari Jumat, sama kayak kita. Oh, sama. Iya, karena hari Jumat itu sudah dari Nabi Ibrahim ceritanya. Jadi dalam cerita di balik perubahan Jumat ke Sabtu itu terjadi eyel-eyelan gitu ya, antara Nabi Musa dengan Bani Israel gitu kan. Musa, kami nggak mau ibadah hari Jumat. Kata Nabi Musa, pokoknya Jumat. Nggak bisa. Karena ini sudah dari Nabi Ibrahim, nenek moyang kita. Itu sudah ibadah mingguan hari Jumat. Nggak bisa Musa. Jumat itu kami sibuk. Dengan dalih alasan begini. Hari Jumat itu Tuhan masih sibuk juga. Allah itu masih sibuk. Karena Allah itu menciptakan alam semesta itu dari 6 hari. Visit tadi ayam. Dari hari Ahad sampai hari Jumat. Jadi hari Jumat itu masih sibuk. Nah, Allah itu akan istirahat kalau hari Sabtu. Pokoknya Jumat, kata kaumnya. Enggak, kita maunya Sabtu. Akhirnya yang menengahi adalah Allah sendiri. Musa, sudah ikuti apa kemauan mereka. Sekarang aku sekalian tetapkan ibadah buat kalian adalah hari Sabtu. Tapi awas, kalau sudah dirubah dengan sesuai keinginan mereka, tapi kalau hari Sabtu itu masih dilanggar juga, maka akan tahu akibatnya. Karena sudah dituruti, minta dirubah dari hari Jumat ke Sabtu. Maka oleh karena itu, Allah mengancam juga. Tapi awas kalau itu tetap kalian langgar, maka hukumannya bisa sesuatu hukuman yang belum pernah ada di muka bumi. Makanya mereka dirubah jadi kera itu. Kenapa? Saking gregetannya.
minta dirubah-rubah sendiri, begitu dirubah, dites sama Allah kan. Cari ikan nggak ada itu di hari yang lain. Hari Sabat, waktu mereka ibadah, itu ikannya pada nongol semua, lompat-lompat lagi di di teluk itu. Nah, akhirnya Nggak mereka perginya nggak kuat juga akhirnya. Tuh kan, nggak kuat juga, minta ganti lagi nggak bisa, minta ganti lagi nggak bisa. Akhirnya ya itu harus dirubah jadi keras semuanya. Baik, Sadaqallahul Azim. Silakan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dakirna minhum nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna al-laili wa aqra fannahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat puasa Pak Ustadz, maaf lahir batin ya. Lahir batin. Ya, selamat ya. puasa, maaf lahir batin semua ya. wabarakatuh. Insya Allah kita tetap jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung masuk di kelas sebelah ya. Ini mati ini matanya. Saya tadi bilang saya jadi bisa